Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan GPD Immanuel Garut. Saya kini percaya dimanapun saudara berada sekarang, tidak pernah membatasi kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, dan hadirat Tuhan yang akan Tuhan curahkan pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena sebab dialah Allah yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tekan dari awal. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tekan dari awal, tak terukur kasih-Mu. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, tidak ada yang lain. Amin. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Ayo katakan, layaklah Kau Tuhan. Amin. Layaklah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, hanya padamu Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari sama-sama angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, yang layak kami agunkan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama katakan layaklah Kau Tuhan. Layaklah dipuji dan disembah. Amin. Segenap hatiku layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Lebih tinggi lagi kita katakan layaklah Kau Tuhan. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji. Amin. Haleluya. Dengan segenap hatiku layaklah Kau Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga kami Tuhan. Segenap jiwa raga. Lagi katakan layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Katakan dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak yang kami anggungkan Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau membawa pujian syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau bawa pujian kami buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati. Biarlah Engkau ya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami mengikuti ibadah saat ini. Di rumah kami Tuhan, berkati Bapa yang baik. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kami merasakan hadirat Tuhan, kuasa dan lawatan-Mu terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan membesarkan nama Tuhan sebab Dialah Allah yang besar. Amin. Kita akan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Katakan kemurahan-Nya besar. Kemurahan-Nya besar. Tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Dari awal katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar. Tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sambil mengangkat tangan kita katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan dari awal, besarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, kita pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai.
tak dapat balas. dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah Allah. Sama-sama katakan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Hanya Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. katakan lagi Tuhan yang ajaib. Tuhan yang Mari ajaib, bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan yang kuasa, Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Hanya Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Saya katakan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Hanya Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. katakan jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Sekali lagi katakan jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan dari awal, besar Tuhan. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji. Amin. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaan sebumi. Di utara adalah negeri raja. Ayo katakan besar Tuhan. Amin. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaan sebumi. Di utara adalah negeri raja yang maha. Katakan besar Tuhan. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaan sebumi. Di utara adalah negeri raja yang maha. Katakan di utara adalah negeri raja. Di utara adalah negeri raja yang maha. Saya katakan di utara. Amin. Di utara adalah negeri raja yang maha besar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau katakan kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Engkau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah Meski dalam keadaan kesesakan. meski dalam Kasih Tuhan Yesus. kesesakan. Kasih Tuhan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dengan imanmu katakan,
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dari awal katakan ku hidup karena percaya. Terima kasih. Ku hidup karena percaya. Sebab Engkau yang berjanji kepada kami. Engkau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. sama-sama katakan aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Katakan aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang Percaya Engkau Tuhan yang besar. Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Tuhan yang besar, Sangat menenapi setiap firman Tuhan. Percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Kami agukan, kami agukan Engkau. haleluya. Engkau yang luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan datang lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Iman kami bersepakat untuk percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Imanku bersepakat. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar Tuhan, iman kami mau bersepakat percaya akan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang besar dalam hidup kami.
Ketika kami memiliki Allah yang besar, kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada saat ini Tuhan. Kami telah banyak memuji Engkau Tuhan. Kami telah banyak membesarkan Engkau ya Tuhan. Biar Engkau disenangkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Beracaralah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan firman-Mu adalah firman yang hidup, yang terus meneguhkan iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Yang memperbarui kehidupan kami Tuhan, menasehati setiap kehidupan kami Tuhan, menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindukan Tuhan Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bila kehidupan kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, boleh bertumbuh berbuah guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau percayakan untuk melayani kami pada pagi hari ini Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, biar dia berkata-kata sesuai dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita semua boleh berada ya. Saya percaya dimanapun kita melaksanakan ibadah kita, seperti minggu lalu saya katakan, kalau kita melakukannya berdasarkan iman, saya percaya dan kita semua yakin segala sesuatunya tidak pernah menjadi sia-sia. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini, pagi ini saya akan kembali membagikan kepada kita semua sebuah renungan ya. Dan masih berkaitan dengan situasi dan keadaan yang ada saat ini. Ya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini saya berikan judul pengharapan. Ya. Kalau minggu lalu saya sudah katakan apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang pengharapan. Apakah pengharapan? Ya, kita buka terlebih dahulu ayat yang pertama di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Ini yang firman Tuhan katakan mengenai pengharapan. Ya, definisi pengharapan menurut firman Tuhan, saya bacakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan, ya, penjelasan firman Tuhan mengenai pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, ya. Dan enggak cuma sekedar kuat tetapi juga aman. Ya, apakah sauh? Ya, sauh itu adalah boleh saya katakan jangkar ya dari sebuah kapal ya yang dilabuhkan biasanya ketika kapal akan bersandar atau kapal sudah mencapai satu titik tertentu dan dia berhenti, akan dilemparkan sauh. Pengharapan firman Tuhan katakan merupakan sauh yang kuat dan aman. Hari-hari ini jangan sampai ya kita kehilangan apa yang namanya pengharapan. Tetapi itu firman Tuhan yang katakan ya. Sekarang saya mau coba kita melihat bersama-sama apa yang Kamus Besar katakan ya. KBBI, menurut KBBI, pengharapan itu memiliki kata dasar harap. Ya. Jadi pengharapan ya, kalau saya boleh baca di sana artinya keinginan ya. Keinginan supaya sesuatu terjadi. Atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Itulah pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan supaya terjadi.
Apa yang menjadi pengharapan kita hari-hari ini? Jangan sampai rasanya kok situasi dan keadaan membuat pengharapan kita sepertinya sudah mulai goyah. Pengharapan, keinginan akan sesuatu supaya terjadi ini kok rasanya kok mustahil terjadi. Ya. Kok rasanya sukar untuk bisa terjadi. Apa yang menjadi pengharapan kita? Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman. Bagaimana bisa menjadi kuat dan aman ketika sauh itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir? Berbicara tentang belakang tabir, ini adalah suatu tempat di dalam mesbah, di dalam kemah ya, kemah suci ya. Di belakang tabir itu berbicara tentang tempat di mana kehadirat Tuhan itu hadir. Syekinah itu ada. Jadi kalau pengharapan kita bisa menjadi kuat dan aman ketika pengharapan itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir, sampai ke tempat di mana hadirat Tuhan ada. Itulah pengharapan buat kita. Dan itulah pengharapan yang firman Tuhan jelaskan kepada kita. Dan saya rasa ini menjadi satu penjelasan yang begitu jelas. Kalau kita hanya boleh melabuhkan harapan kita, keinginan supaya itu sesuatu itu terjadi atau menjadi kenyataan itu ketika kita menaruh setiap keinginan kita di dalam hadirat Tuhan. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengar dan boleh kita renungkan. Pengharapan orang percaya diletakkan pada Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat manusia. Selanjutnya, pengharapan bersifat sesuatu yang berkenaan akan masa depan. Jadi kalau kita berbicara tentang pengharapan, tentunya belum terjadi saat ini. Tetapi pengharapan itu bersifat akan sesuatu yang ada di masa depan. Kita berharap supaya segala sesuatu yang terjadi, khususnya wabah ya yang terjadi di negeri kita pada saat ini, bahkan di seluruh dunia, ini segera berlalu atau segera dipulihkan. Itu satu pengharapan kita ya. Saya yakin gak cuma sekedar kita saja, orang-orang yang percaya, tetapi mungkin ini menjadi satu harapan buat semua orang. Kita mau menginginkan sesuatu terjadi ya, pemulihan itu terjadi khususnya dalam kita menghadapi wabah bencana yang ada saat ini. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, kalau kita menaruh pengharapan itu, keinginan kita itu di dalam hadirat Tuhan, ya, ada sauh yang kuat dan aman yang menjadi satu pegangan sehingga kita, pengharapan kita enggak akan digoyahkan. Kita tahu benar bahwa sesuatu ini akan benar-benar terjadi dan sesuatu ini akan benar-benar dipulihkan. Ya, karena itu pengharapan kita ya akan sesuatu yang berkenaan dengan masa depan ini ya, khususnya kepada orang-orang yang percaya. Saya percaya pengharapan lebih daripada itu ya. Pengharapan orang percaya, garis bawahi, memiliki kepastian dalam hati. Pengharapan orang percaya memiliki kepastian dalam hati, bahkan memiliki keyakinan yang kokoh mengenai hal-hal yang akan datang. Kenapa? Karena sudah dilabuhkan ya, sudah dilabuhkan akan janji dan pernyataan Allah. Di dalam Roma pasalnya yang ke-15, Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Roma 5 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam
pengharapan. Allah buat kita orang-orang yang percaya adalah sumber pengharapan itu. Kenapa itu sebabnya orang percaya melabuhkan pengharapannya, melabuhkan sauhnya ke belakang tabir. Kenapa orang percaya melabuhkan pengharapannya ke dalam hadirat Tuhan? Karena Allah adalah sumber pengharapan. Bahkan tidak cuma sekedar itu, akan memenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Pengharapan harus disertai dengan sukacita ketika kita berharap terhadap sesuatu. Ya. Saya percaya pengharapan yang kita harapkan adalah sesuatu yang nilainya positif pastinya. Tidak ada orang yang berharap akan sesuatu yang negatif yang terjadi. Jadi kalau berbicara tentang pengharapan, sudah pasti berbicara tentang hal-hal yang positif. Ya. Pengharapan itu ketika Allah menjadi sumber pengharapan kita, Ia akan memenuhi dengan segala sukacita. Sehingga dalam pengharapan pun kita bisa bersukacita. Dan tidak cuma sampai di sana, ada damai sejahtera di dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita berlimpah-limpah tentang sesuatu hal-hal yang positif yang akan terjadi buat hidup kita. Bahkan untuk bangsa kita, bahkan lebih lagi daripada itu untuk seluruh dunia ini. Kita berharap ada hal-hal positif yang segera terjadi. Amin. Ya. Kalau beberapa waktu ini di dalam media sosial ya, saya membaca mulai ada orang-orang melakukan gerakan menyebarkan hal-hal atau berita-berita yang positif. Ya. Jadi udah enggak zamannya lagi sekarang itu menyebarkan sesuatu yang sifatnya menakut-nakuti. Atau sifatnya itu berupa kecemasan. Sehingga membuat kita semakin rasanya kehilangan pengharapan. Tapi kalau hari-hari ini mulai ada gerakan-gerakan ya, menyebarkan informasi yang positif sifatnya ya. Baiklah ini menjadi bagian kita juga ya. Supaya pengharapan kita itu juga dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Ya. Jadi kenapa kita bisa menjadi yakin sekali atas pengharapan kita ya. Tadi saya katakan kita memiliki keyakinan dan kepastian dalam hati bahwa pengharapan kita ini menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kita menaruh Allah ya sebagai sumber pengharapan kita. Yang kedua ya, seperti yang minggu lalu saya katakan, iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Termasuk juga pengharapan kita. Pengharapan kita pun harus berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus melimpahkan kepada kita pengharapan-pengharapan yang positif. Ya. Inilah keyakinan kita ya sebagai orang-orang percaya. Dan inilah keuntungan kita. Ya. Karena kita sudah diperlengkapi dengan begitu banyak kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi pegangan pengharapan kita. Yang menjadi sauh buat kita. Sehingga ketika kita berharap, kita tidak berharap terhadap sesuatu yang kosong sifatnya. Tetapi berharap terhadap sesuatu yang sifatnya pasti. Ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah membaca ya beberapa artikel ya. Dikatakan mengenai Paskah ya. Kalau kita percaya apa yang terjadi saat ini bukan suatu kebetulan ya. Di dalam Keluaran pasal 12 ya di sana boleh dikatakan tentang bagaimana bangsa Israel mempersiapkan Paskah. Ada yang berbicara tentang harus dalam pengasingan dulu selama 14 hari ya. Rasanya bukan suatu hal yang kebetulan ya. Ada satu ayat lagi yang kemarin juga saya terima ya. Di dalam Yesaya pasal 26. Yesaya pasalnya yang ke-26. Ya.
ayatnya yang ke-20 ya, 21 ya. Ini juga suatu ayat yang meneguhkan kita ya. Saya akan bacakan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana ya. Jadi firman Tuhan rasanya bukan sesuatu hal yang kebetulan buat kita hari-hari ini. Buat kita sebagai orang-orang yang percaya, ini yang menjadi keyakinan kita. Sehingga pengharapan kita menjadi begitu pasti karena firman Tuhan sudah mengatakannya terlebih dahulu untuk kita. Ya, kemarin ketika saya baca di dalam Keluaran pasal 12 ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ya. Ayatnya yang ketiga. Ya sekali lagi saya bukan sepertinya menyamakan sepertinya atau ngepasin begitu, bukan ya. Dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga ya, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga ya. Kalau kita tahu ya, Paskah kita pun Jumat Agung kita juga dilaksanakan tanggal 10. Dan saya percaya semua yang tertulis dalam Alkitab, firman Tuhan bukan suatu kebetulan. Inilah menjadi dasar pengharapan kita. Sehingga kalau firman Tuhan katakan semuanya akan segera berlalu, ya, kita percaya semua akan berlalu. Dan akan dipulihkan, bukan cuma sekedar berlalu, tetapi akan dipulihkan. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya, janganlah kita menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Ya. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6. Ayatnya yang ke-17 ya. Firman Tuhan, surat Paulus kepada Timotius, di sana dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang percaya ya, ketika mungkin kita ada dalam berkat-berkat Tuhan, ya, firman Tuhan, Paulus kepada Timotius memberikan peringatan, ya, sampaikan kepada jemaat-jemaat. Mereka yang sedang dalam kelimpahan, jangan biarkan mereka bersandar ya, kepada apa yang sesuatu yang sifatnya tidak tentu. Sekali lagi, pengharapan kita itu bukan sesuatu yang tidak tentu. Tadi saya katakan pengharapan memiliki kepastian dalam hati. Pengharapan orang percaya memiliki kepastian dalam hati. Kenapa? Karena kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah. Ya. Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan yang sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi bukan cuma sekedar tidak khawatir dalam tahun yang kering, tetapi lebih daripada itu, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Ini kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Biarlah pengharapan kita jangan kita taruh kepada segala sesuatu yang sifatnya tidak tentu. Kekayaan di dalamnya. Oh, karena kita kaya, kita mungkin merasa aman-aman saja. Hari-hari ini tidak pandang bulu, Bapak Ibu Saudara ya. Yang kaya, yang miskin ya, yang kuat, yang sehat, yang sakit bahkan ya. Kalau virusnya mau menyerang ya kena saja. Tidak peduli mau kaya atau miskin. Mereka yang sedang dalam perawatan pun bisa saja dipanggil Tuhan. Tapi mereka yang tidak mungkin dalam perawatan, yang mengisolasi diri di rumah, tinggal diam dalam hadirat Tuhan, ya dengan segala aktivitas yang baik, bisa sembuh juga. Ya. Jadi pengharapan itu kita tidak bisa, khususnya kita melihat hari-hari ini, kita tidak bisa menaruh pengharapan kita kepada sesuatu yang sifatnya tidak tentu. Dan juga kita tidak boleh menaruh pengharapan kita kepada manusia, atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dia tidak cuma sekedar daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun-tahun ini, tetapi juga menghasilkan buah dengan tidak berhenti. Ya. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mulai rasanya pengharapannya bagaimana ya. Pengharapan mulai kendor, mungkin mulai menjadi lemah. Ingat, pengharapan di dalam Tuhan adalah sauh yang kuat dan aman. Ya. Kenapa? Karena sudah dilabuhkan di belakang tabir, sudah dilabuhkan di dalam hadirat Tuhan. Bersyukur kalau kita hari-hari ini masih bisa memiliki namanya pengharapan. Ya. Pengharapan mengajarkan kepada kita ya bagaimana ketekunan. Pengharapan itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bertekun. Ya. Bagaimana kita harus bertekun dan menjadi tahan uji terhadap segala sesuatu. Ya. Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga, perhatikan, dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau pengharapan kita sudah kita taruh dan kita labuhkan ke dalam hadirat Tuhan, ya, pengharapan itu akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bertekun menantikan pengharapan itu. Sehingga halangan, rintangan apapun akan memberikan kepada kita satu ketahan ujian. Ya, ketika pengharapan kita tidak tergoyahkan, ya, kita akan menjadi orang-orang yang bisa bertekun dan menghasilkan orang-orang yang tahan uji. Roma pasal 5 ayat 5 katakan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak akan pernah menjadi kecewa ya, tidak akan dikecewakan kita oleh pengharapan kita karena kasih Allah. Kasih Allah dicurahkan kepada kita sehingga dalam hari-hari ini ya, kita menjadi orang-orang yang bertekun dalam pengharapan kita. Sehingga ada cobaan apapun, ada wabah corona di mana-mana. Ya,
tetapi kita boleh menjadi orang-orang yang tahan uji karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Itu yang pertama, pengharapan mengajarkan kepada kita tentang bertekun dan menjadi orang yang tahan uji. Yang kedua, pengharapan membuat kita meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Ketika pengharapan kita ditaruh kepada Tuhan, kita akan meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Titus pasal kedua, Titus pasal 2 ayatnya yang ke-12. Ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia ini. Dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Pengharapan mendidik kita, mengajarkan kepada kita untuk kita meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, kita tidak akan berharap kepada sesuatu yang sifatnya tidak tentu. Kita tidak akan berharap kepada kekuatan manusia, bahkan kita tidak berharap kepada kekuatan kita sendiri. Tetapi pengharapan kita labuhkan ya di dalam hadirat Tuhan, sehingga pengharapan itu mengajarkan kepada kita ya untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ya, luar biasa firman Tuhan saya rasa. Ya, begitu mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menaruh pengharapan kita. Ya, ketika kita taruh pengharapan itu kepada sumber yang benar, ya, ke dalam hadirat Tuhan kita taruh pengharapan kita. Pengharapan akan mengajarkan kepada kita banyak hal. Ya. Bahkan pengharapan mengajar kita, tadi saya katakan mengajarkan kita untuk bertekun. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan pengharapan itu mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Ya. Ini pengharapan kita sebagai orang percaya. Ya. Beberapa ayat terakhir lagi saya akan bacakan di dalam Ibrani. Ya. Ibrani pasal 10 ya. Mulai dari ayatnya yang ke-23. Karena itu saudara-saudara ya. Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Pesan firman Tuhan terhadap pengharapan kita saat pagi hari ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia yang menjanjikan pengharapan itu kepada kita, memberikan pengharapan itu, Ia yang adalah Tuhan adalah setia. Tuhan gak pernah PHP sama kita. Kasih pengharapan yang palsu. Tuhan adalah setia. Sehingga ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Ia akan memenuhinya. Ya. Bagaimana tetapi caranya? Ya. Ayat 24, firman Tuhan katakan, dan marilah kita sebagai sesama orang-orang percaya saling memperhatikan. Mulai perhatikan kiri kanan Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara ada sekarang. Ya, perhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Coba mulai perhatikan kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang saat ini sedang memperhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh? Ya. Atau yang mungkin cuma sekedar lagi karena sambil di rumah, sambil main handphone, sambil melakukan hal-hal yang lain, ya sekedar begitu saja. Karena mungkin nggak yakin, rasanya kurang semangat kalau ibadah itu cuma sekedar online saja seperti ini. Tetapi kalau kita punya pengharapan, dimanapun kita pada saat ini, kita taruh pengharapan itu dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan segala sesuatu berdasarkan iman kita. Ibadah kita nggak akan pernah menjadi sia-sia. Pengharapan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia sebab Ia yang menjanjikannya setia.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini merupakan tanda-tanda bahwa Tuhan benar-benar sudah mau datang. Karena itu pengharapan kita sampai saat ini jangan dibiarkan menjadi lemah. Atau pengharapan kita mulai kendor. Tetapi biarlah pengharapan itu kita terus bangkitkan. Karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan Ia adalah Allah yang setia. Ia enggak akan PHP sama kita. Jadi karena itu ketika kita melaksanakan ibadah kita. Di rumah, dimanapun, lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan sambil-sambil ya. Sambil ke toilet dulu ya. Sambil kemana dulu. Tapi baiklah kita melakukan lebih giat lagi hari-hari ini ya. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25 dikatakan teguh berpegang pada pengharapan itu. Dan kita mesti saling memperhatikan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ayat yang terakhir dalam Filipi pasal 4. Ya. Filipi pasal 4. Ayat 6 dan ayat 7. Biarlah kebenaran firman Tuhan ya yang sudah kita dengar pada pagi hari ini ya, membuat pengharapan kita semakin pasti di dalam Tuhan. Ya. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Pengharapan itu ada segala hal yang kita harapkan untuk terjadi. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah pengharapan kita yang sudah kita labuhkan ya di dalam hadirat Tuhan tidak berhenti. Tetapi jangan kita berhenti saat ini, tetapi nyatakanlah keinginanmu ya kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Sehingga Ia ya sumber damai sejahtera itu yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati kita, pikiran kita. Kita sudah dibuat khawatir dengan keadaan hari-hari ini. Dengan situasi yang kok bukan semakin baik rasanya. Tapi kok rasanya semakin bertambah-tambah ya. Ada salah seorang pengerja di rumah itu yang selalu mengupdate statusnya ya. Jumlah yang kena, yang meninggal, yang sembuh. Ya. Kok rasanya kok bertambah-tambah yang sakit. Antara yang meninggal sama yang sembuh kok tidak sebanding rasanya. Itu kenyataan Bapak Ibu Saudara. Dan kita gak bisa elakkan itu. Itu yang terjadi memang hari-hari ini. Tetapi ingat, ketika kita melabuhkan pengharapan kita kepada Tuhan, Dia yang sumber damai sejahtera itu akan terus memelihara hati dan pikiran kita. Jadi walaupun kita melihat kenyataannya seperti itu ya, kita gak bisa bilang, aduh kalau begitu jangan tulis-tulislah seperti itu. Gak bisa. Itulah kenyataan Bapak Ibu Saudara. Itu kenyataan yang harus kita hadapi. Tetapi Allah sumber damai sejahtera itu akan menaruh damai sejahtera itu dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga walaupun kita melihat kenyataan yang semakin lama semakin buruk. Ya, tetapi kita punya sauh yang sudah kita labuhkan dengan kuat dan aman. Karena kita labuhkan di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan lagi pengharapan kita ya di dalam Tuhan. Jangan pernah kendor ya. Taruh terus pengharapanmu di dalam Tuhan.
karena Ia adalah setia. Dan Ia akan memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik, para penyanyi kembali untuk bersama-sama dengan saya di atas ini. Untuk kembali kita naikkan pujian kita. Kita naikkan pujian kita, harapanku. Biarlah pujian ini menjadi satu kekuatan lagi buat hidup kita. Haleluya. 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 Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, tebus hidupku. Kasih Tuhan, nama-Mu berkuasa Tuhan. Haleluya, berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu, terang di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku akan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu,
harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku, amin. Di dalam, dengarlah pujian umat-Mu ya Tuhan. Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, ku percaya, ku aman di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Dan inilah menjadi keyakinan iman kami Tuhan. Ketika kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau Tuhan, kami aman di dalam Engkau Tuhan. Banyak situasi mungkin mulai menggoncangkan Tuhan, tapi saat pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan tidak memberikan kepada kami kelemahan Tuhan, tapi firman Tuhan meneguhkan pengharapan kami Tuhan. Ketika kami menaruh pengharapan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami aman, kami kuat bersama dengan Tuhan. Karena itu mampukan jemaat Tuhan, mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, teguhkan kembali Tuhan hati kami Tuhan. Buat kami menjadi lebih percaya lagi kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang berjanji adalah setia Tuhan. Dan Engkau akan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan. Sehingga pengharapan kami di dalam Tuhan menjadi satu keyakinan yang teguh Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan iman percaya kami Tuhan. Kami akan semakin yakin kepada Engkau Tuhan, karena pengharapan kami merupakan sesuatu hal yang pasti Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berikan lagi kekuatan kepada mereka Tuhan. Peliharalah jemaat-Mu dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Pelihara dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Pelihara dengan berkat-berkat-Nya Tuhan. Dalam segala hal apapun yang dikerjakan oleh setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat GPD Immanuel Garut Tuhan, berkati mereka Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, mata pencaharian, bahkan pendidikan setiap anak-anak-Mu Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apapun juga yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, kami berdoa Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga jemaat-Mu menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak cuma diberkati oleh Tuhan, bahkan jemaat-Mu boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat buat keluarga mereka. Mereka boleh menjadi berkat untuk gereja mereka. Mereka boleh menjadi berkat untuk bangsa ini Tuhan, untuk negara ini, bahkan untuk kota ini juga Tuhan. Umat Tuhan, mereka yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan, akan selalu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap menghasilkan buahnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tolong setiap umat Tuhan, mereka mungkin yang sedang terbaring lemah sakit Tuhan, di rumah masing-masing maupun di rumah sakit, di mana-mana tempat, kami berdoa bersatu hati bersama-sama. Jamah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga jemaat memperoleh kesembuhan itu Tuhan.
Jemaat Tuhan sedang mengalami hal-hal yang berat hari-hari ini Tuhan. Baik masalah perekonomian, masalah keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan bersatu hati, lawat mereka Tuhan dengan nama Tuhan. Biar jemaat Tuhan boleh dilawat oleh Tuhan sehingga mereka memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkatilah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan, menjadi sauh yang kuat dalam hidup kami menjalani hari-hari kami. Kami berdoa khusus untuk bangsa kami Tuhan. Engkau yang lihat, Engkau yang tilik Tuhan. Biarlah kiranya belas kasihan-Mu juga ada atas kehidupan bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Sehingga segala wabah penyakit yang saat-saat ini sedang melanda negeri kami Tuhan. Bangsa bahkan bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada waktunya Tuhan. Dan pengharapan kami Engkau akan melalui semuanya ini. Engkau akan lawat kami semua. Bahkan Engkau akan memulihkan keadaan bangsa kami lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah dengan berkat yang daripada Allah Bapa. Kasih sayang yang daripada Tuhan Yesus Kristus akan terus memelihara hati, pikiran, bahkan terus menuntun umat Tuhan dalam penyertaan perlindungan Allah Roh Kudus, mulai daripada sekarang sampai selama-lamanya. Engkau akan menjemput kami untuk masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nama Tuhan, pujilah Katakan kemurahan yang besar. Tuhannya besar. Oh, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besar. Dari awal katakan besar karena